Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu antara 2.000 hingga 4.000 mm per tahun. Sayangnya, air hujan yang begitu melimpah belum dimanfaatkan secara optimal. Justru ketika musim hujan turun, seringkali menimbulkan daerah-daerah terkena genangan dan banjir. Bahkan, sebagian besar air akan terbuang langsung ke sungai, kemudian ke laut. Dan sebaliknya, ketika musim kemarau datang, banyak yang mengalami kekeringan. Panas nian kemarau ini, rumput-rumput pun merintih sedih. Rebah tak berdaya di terik sang surya, bagaikan dalam neraka. Keadaan seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, reboisasi tidak dilakukan di tempat yang tepat, dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini menjadi suatu indikasi adanya masalah yang cukup serius di era kita saat ini, karena daerah resapan air hujan akan menurun drastis. Apabila di musim hujan air terus terbuang langsung ke laut tanpa adanya ketahanan air, dikhawatirkan di musim kemarau kuantitas air tanah akan berkurang karena terjadi penurunan permukaan air tanah. Untuk mengurangi penurunan permukaan air tanah dan juga melakukan penyimpanan air, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti membuat penampungan air hujan dengan teknologi Eco Green Water Treatment Revolution seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad, Mangasa Tobing. Eco Green Water Treatment Revolution adalah sebuah sistem yang dibuat dengan tujuan memaksimalkan potensi curah hujan yang ada di Indonesia yang sedemikian tinggi, 2.000 sampai 4.000 mm per tahunnya. Sistem ini dibuat sebagai perencanaan awal dalam hal konservasi tanah dan air. Dengan sistem ini, kita bisa memanen sebanyak mungkin dan kita bisa memanajemen air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Cara kerja dari sistem ini adalah dengan menampung air hujan yang jatuh ke atas genting, kemudian dialirkan ke dalam penampungan. Bisa berupa drum ataupun bisa berupa tampungan di bawah tanah. Dengan cara kerja yang demikian, air hujan yang jatuh ke atap tidak akan terbuang percuma ataupun dapat mengakibatkan erosi pada pekarangan rumah. Bahan yang diperlukan untuk membuat sistem ini adalah, yang pertama, kita membutuhkan talang air atau pipa aliran dari atap. Yang kedua adalah pipa paralon yang menghubungkan talang air ke drum penyimpanan ataupun tangki yang sudah kita buat di dalam tanah. Untuk menyimpan, tinggal ada dua pilihan, tangki dan drum. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat drum penyimpanan ini. Sebagai contoh, kita bisa menggali di pekarangan rumah kita dengan ukuran bak penampungan 2 x 2 x 2 meter. Bak tampungan bawah tanah yang kita buat dengan menggali tanah dengan kedalaman 2 meter, panjang 2 meter, dan lebar 2 meter, sama dengan volume 8 meter kubik air. Jika dikonversi sama dengan 8.000 liter air. Jadi, dengan bak tampungan ukuran tersebut, kita dapat menampung air hujan yang jatuh sebanyak 8.000 liter air atau lebih dari 5.000 botol minuman air mineral. Tidak perlu khawatir jika kita tidak memiliki dana untuk mengaplikasikan dengan batu bata dan semen. Kita juga dapat menggunakan bahan dan barang-barang bekas. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan kerat minuman soda yang sudah tidak terpakai, dapat kita susun menjadi kerangka bangunan, yang kemudian akan kita lapisi dengan terpal atau plastik besar, yang juga akan menahan air merembes. Dengan demikian, bak penampungan ini dapat diadopsi oleh siapapun dengan biaya berapapun. Sistem ini memiliki keunggulan dibandingkan sistem penampungan air hujan yang lainnya. Keunggulannya adalah sistem ini memiliki suatu sistem yang terkoneksi dengan baik, terintegrasi.
antara satu penampungan dengan penampungan lainnya. Dalam satu komplek perumahan yang memiliki lebih dari satu tampungan akan terkoneksi dan akan memiliki sentral pada satu akuifer yang dibuat di tengah-tengah komplek ataupun di suatu tempat yang sudah dirancang khusus. Dengan demikian, tidak perlu ragu apabila air hujan tersebut datang berlebihan, kita dapat mengalirkan air tersebut yang dari penampungan bawah tanah bisa kita alirkan ke pusat atau sentral dari penampungan tersebut. Sehingga kita tidak perlu susah payah untuk membuang air itu. Dari sistem tersebut, akuifer di sentral utama dapat juga kita alirkan ke badan sungai. Sehingga tidak perlu khawatir jika hujan lebat datang, kita dapat menampung air tersebut dan membuangnya ke sungai. Sistem ini dapat digunakan dengan banyak sekali manfaatnya. Untuk perumahan, untuk pertanian, untuk lapangan golf, atau mungkin untuk lapangan sepak bola. Sehingga tidak ada lagi pertandingan yang tertunda karena lapangan banjir. Dengan sistem ini, kita dapat meminimalkan potensi banjir yang terjadi di lingkungan kita. Nah, banjir! Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gara-gara kompor meletup. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet, rumah aneh kebanjiran, mah gara-gara